Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatis tak dapat saya sebut satu persatu. Para penghafal Al-Qur'an, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu namanya Uni Soviet. Tahu Uni Soviet? Kalau Uni yang satu lagi itu rumah makan. Ini Uni Soviet. Uni Soviet ini artinya Uni Persatuan Soviet, negara-negara yang bersatu menjadi sebuah blok besar namanya Uni Soviet. Lawan dari Uni Soviet ini United States of America, USA. Kalau yang ceramah ini UAS. Jadi Uni Soviet ini terakhir tumbang. Uni Soviet ini komunis, tak ada agama. Kata dia agama itu opium. Nabinya namanya Karl Marx, dilanjutkan oleh Stalin. Agama itu hanya membuat orang menjadi malas, kata dia. Maka tak boleh beragama. Quran dibakar, masjid dihancurkan. Nah, itulah ciri komunis. Mau negara kita jadi komunis? Oh, sebab itu jangan ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk komunis. Nah, lalu akhirnya Soviet ini tumbang. Tumbanglah Soviet ini, presiden terakhirnya namanya Gorbachev. Siapa namanya? Gorbachev. Ada juga kawan kita dari Jawa Barat namanya Cecep Gorbachev, bukan yang itu. Ini yang Gorbachev asli. Digantikan oleh Boris Yeltsin. Negaranya berubah, tidak lagi Uni Soviet, nama negaranya Rusia. Itulah sekarang yang dipimpin oleh Vladimir Putin. Merdekalah negara-negara yang dulu dijajah Uni Soviet itu. Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan, Kazakhstan, pokoknya yang tan itulah ujungnya. Apa yang terjadi? Heran. Apa yang diherankan? Ternyata negara yang dijajah oleh Uni Soviet bertahun-tahun itu lahir penghafal Al-Quran. Di mana mereka ngapal Quran? Sekolah tahfiz Quran tak ada. Ulama-ulama dibunuh, Quran dibakar. Di mana kenapa bisa lahir penghafal Quran? Diteliti. Rupanya anak-anak itu menghafal Quran di bawah rumah. Malam-malam rumah itu digali, semennya dihancurkan, digali pasirnya dibuang, ditutup pakai papan, ditutup pakai karpet di atas. Anak-anak itu menghafal Quran di bawah rumah. Gelap. Karena mereka menghafal Quran bukan nengok Quran, tapi mereka menghafal Quran mendengar suara. Sebagaimana Nabi bisa tak baca Quran? Mana bisa? Nabi buta huruf. Nabi tak bisa baca Quran. Dari mana Nabi bisa ngapal Quran? Nabi tidak ngapal Quran membaca Quran, tapi Nabi mendengar suara. Makanya jangan heran kalau ada anak umur 5 tahun bisa hafal. Dari mana dia baca? Dia tak baca, dia mendengar suara. Nabi mendengar suara Jibril, sahabat mendengar suara Nabi, tabi'in mendengar suara sahabat, tabi'in mendengar suara tabi'in,
sampailah ke guru-guru kita. Karena Al-Quran itu bukan tulisan, tapi suara. Alif Lam Mim Shad. Suara. Karena kalau dibaca tak suara, itu kan suara, bukan tulisan. Kalau tulisan ala maso. Alif Lam Mim. Ada disuruh tulis Lam Mim, ada rumahnya? Mana ada? Yang ada di situ kan alama. Alif Lam Mim. Makanya orang kalau tidak berguru, tak mendengar suara, pasti salah membaca Al-Quran. Kiai Haji Tengku Zulkarnain belajar Quran mana? Kepada Syekh Azra'i Abdul Rauf. Syekh Azra'i Abdul Rauf itu 4 kali jadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Internasional di Makkah Al-Mukarramah. Bukan jadi peserta, jadi Dewan Juri. Tapi setelah zaman berganti, musim berubah, tak tergantikan. Belum ada lagi qori-qori Sumatera Utara sebagai juara, banyak, tapi menjadi juri belum ada. Mudah-mudahan dari Al-Musannif ini lahir generasi-generasi yang putus. Kalau gubernur, bupati, presiden banyak penggantinya. Belum mati aja udah siap penggantinya. Tapi kalau ulama, meninggal Tuan Syekh Azra'i Abdul Rauf tahun 1993. Sekarang sudah 2020. 27 tahun yang lalu belum tergantikan sampai sekarang. Siap menjadi penggantinya? Dari bunyinya mungkin karena belum makan siang. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata orang menghafal Quran itu di dalam kamar ditutup pakai karpet, gelap, hanya mendengar suara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Didengar oleh murid, akhirnya tiap hari diulang, hafal dia. Ketika tumbang komunis, merdeka negara, penghafal Quran muncul. Janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat yang paling banyak taukidnya dalam Al-Quran. Satu ayat pendek 5. Inna nahnu nazzalna wa inna lahafizun. 5 taukid dalam satu ayat. Mengapa Allah sebut dia kami di situ? Allah itu banyak apa satu? Satu. Qul huwallahu Allahu Somad, itu nama Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, esa tunggal tak berbilang. Tapi dalam masalah Quran, Allah katakan kami. Bukan Allah itu banyak, dia satu. Allah berkata kami. Apa maksud Allah? Aku dan anak-anak ini akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Aku, kata Allah, dan orang yang mendirikan sekolah rumah tahfiz Quran. Disandingkan Allah, dia dengan orang-orang yang peduli pada Al-Quran. Abdul Somad masuk? Masuklah. Masa udah 3 tanda tangan tak masuk juga? Kalau Ustadz Tengku Zulkarnain pasti. Kenapa? Karena dia wasekjen, bukan MUI provinsi, bukan kabupaten, pusat. Tuan guru banyak santrinya Abdul Somad. Maka untuk menaikkan Abdul Somad ini disuruh dia tanda tangan. Nanti kalau mau masuk, malaikat bertanya, pernah kau jadi pejabat MUI? Tak pernah. Ada pesantren kau punya santri? Tak ada. Kalau gitu cemana kau masuk surga? Ada tanda tanganku, bilang. Setuju apa tidak? Banyak yang tak setuju ah. Wow. Oleh sebab itu maka kita punya berperan. Tadi saya sempat terkejut juga mendengar nama sekolah tahfiz Al-Quran An-Nahl. Kenapa An-Nahl pula? Rupanya Gang Tawon. Wah, itu dia. Tawon itu kan An-Nahl. Sempat nama gangnya
Gang semut maksudnya namal. Apalah arti sebuah nama? What is in a name? Tapi dalam Islam nama adalah doa. Kenapa tawon? Karena kata Nabi masalul mu'minin kamasalin nahli. Orang beriman itu macam tawon. Orang beriman itu macam tawon. Kenapa tak dibilang orang beriman macam lembu? Mau dibilang lembu? Kau beriman macam lembu, kau tengok. Orang beriman macam tawon. Tawon itu 4 sifatnya. Yang pertama, tawon tidak pernah makan yang tak baik. Yang dimakan tawon adalah saripati bunga. Ada pernah kalian nonton TV tawon ditangkap KPK? Ada. Ada pernah tertangkap tawon sama Badan Narkotika Nasional, tawon ditangkap di diskotik karena nyabu? Ada? Tak ada. Tawon itu makanannya hanya yang baik-baik saja. Maka kalau anak kita mau menjadi penghafal Quran, kasih dia makan yang baik. Siap-siapkan mental. Ini ceramah saya ini agak lama nih, sampai azan zuhur. Jam 12 lewat lah. Yang kedua, tawon hanya mengeluarkan yang baik-baik saja. Tawon mengeluarkan madu. Semua suka madu kecuali ibu-ibu. Makanya kalau mau ngetes madu itu asli apa tak asli, bawa ke rumah. Kalau marah ibu itu asli. Tawon hanya mengeluarkan madu, yang lain mengeluarkan kotoran. Satu-satunya yang mau dimakan orang keluar dari perut hewan, itulah dia madu asli. Yang ketiga, tawon tidak pernah hinggap di ranting sampai patah, sampai terbelah. Tak ada. Tawon hanya membuat rumah di batang kayu tualang, lebih besar daripada tiang Masjid Al-Musannif. Disitulah tawon membuat sarang. Pernah kalian tengok tawon hinggap sampai patah ranting? Ada? Tak ada, kecuali tawonnya sebesar gajah, lalu dia patah. Yang keempat, tawon tidak pernah mengganggu orang. Tapi kalau kau ganggu, sampai ke Sungai Delhi kau dikejarnya. Jangankan di Pondok Gelugur, jangankan di Gelugur bypass, sampai masuk kau ke Sungai Delhi, dikejarnya, ditunggunya kau mengambil nafas. Begitu kau muncul, apa kepala. Dan tawon nyawanya akan berakhir ketika ekornya yang tajam itu dipakaikannya, apa namanya itu? Sengatan tawon itu di ujung itu kalau sudah dipakainya sekali dia akan mati. Karena tawon punya prinsip hidup mulia atau mati syahid. Tawon tahu kalau sudah dipakainya itu sekali, maka orang akan mati. Kalau sudah dipakainya sekali, dia pun akan mati. Tapi dia tak takut mati. Gimana? Siap jadi tawon? Tak ada yang takut. Itu sifat orang beriman. Oleh sebab itu maka generasi-generasi ini, benteng terakhir menyelamatkan anak-anak ini adalah tahfiz Al-Quran. Setuju? Yang tak setuju ku kasih tahu sekarang. Ibu sayang sama anak, disuruh dia pergi sekolah, cabut dia, dibelinya lem, dihisapnya lem tuh, error. Ikut dia mabuk sama kawannya, beli sabu-sabu mahal, dibelinya premium, mabuk. Yang satu tuh agak lain mabuknya, mabuk solar. Bisa Bapak Ibu mengontrol anak-anak kita 24 jam di luar rumah? Bisa? Mana bisa? Benteng terakhir adalah pondok pesantren, sekolah tafsir Quran Al-Musannif. Inilah yang akan membentengi anak-anak kita dari narkoba. Amin. Selamat mereka dari lem kambing. Amin. Selamat mereka dari LGBT. Amin. Badan tegap berotot, kumis melintang, nyetop sudako melambai. Hai. Oleh sebab itu maka penyelamat terakhir, sayang sama anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang sama anak, tinggalkan dia di pondok tahfiz, tinggalkan dia di pondok tahfiz Al-Musannif, tinggalkan dia di rumah tahfiz. Nah,
kutinggalkan kau ke sini. Jangan kau takut, kukirim kau mie instan sehari 3 kali. Bukan begitu sayangnya. Karena inilah yang akan menjadikan dia ini masih kecil-kecil, masih hijau-hijau. Dia ini seperti tanaman, tak bisa langsung dipindahkan ke kebun, mesti disimpan di dalam polybag. Tahu polybag? Kenapa diletakkan di polybag? Karena akan datang wereng memakan daunnya, akan datang ulat memakan pucuknya, akan datang kumbang memakan bunganya. Nih kalian nih banyak yang akan merusak kalian. Datang, kalian ini pucuk-pucuk hijau. Pucuk hijau ini semua mau memakannya. Semua mau makan kalian. Apalagi ulat-ulat. Ulat-ulat tuh suka makan pucuk. Pucuk. Maka kalian dijaga di pondok Rumah Tahfiz Al-Musannif. Siap? Bilang aja siap. Tapi mereka sudah ngaji. Pas saya tanya siap, insya Allah kata dia. Kenapa? Karena dia belajar dalam surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan aku akan melakukan itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hebat pun komunis itu, kalau penghafal Quran menghafal di dalam rumah, di dalam gelap, ditutup, digali. Maka anak-anakku nanti kalau kalian ngapal Quran enak kalian di dalam rumah, di atas rumah, bukan di dalam rumah, bukan di bawah rumah, bukan menggali pasir. Kalian membaca nanti kalau agak-agak susah-susah, agak risau-risau, agak stres-stres sedikit, ingat cerita saya ini. Dengarkan, ingat baik-baik. Ini saya tidak menceramahi tuan-tuan guru, ini banyak tuan guru. Untung Ustadz Tengku Zulkarnain duduk di samping. Kalau sempatlah beliau di depan, saya ini rasa ceramah kontes dai cilik. Jadi saya ini sekarang sedang cerita sama kalian. Maka dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan ini menjadi bekal. Mati Abdul Somad, masuk ke liang lahat, mengaji kalian sampai pahalanya ke makam. Terang kubur Abdul Somad, lapang kubur Abdul Somad. Banyak yang tak setuju. Hafal mereka 30 juz. Satu hari wajib ngulang 2 juz. Karena kalau tak diulang 2 juz, sebulan dia hatam 2 kali. Kalau tak diulang 2 juz, 1 minggu hilang 14 juz. Maka 1 bulan dia hatam 2 kali. 1 tahun dia hatam 24 kali. Ibu yang melahirkannya mendapat aliran pahala tak putus, unlimited edition, 24 kali hatam dalam sebulan. Mau? Masukkan anak sebelum tanggal penutupan berikut ini. Untuk angkatan pertama apa boleh buat taik kambing bulat-bulat? Tak bisa lagi karena sudah tutup. Tapi yang lain-lain ini juga menjadi contoh model. Video ceramah ini akan di-share ke seluruh dunia. Hai kalian yang punya banyak rumah, berapa rumah kau? 4 pak. Orang rumah tetap 1. Kau wakafkan 1, buat situ rumah tahfiz Quran. Hari ini kita resmikan rumah Pondok Tahfiz Al-Musannif, Pondok Tahfiz An-Nahal. Kita bermimpi di masa akan datang 2020, 2030 akan terwujud rumah tahfiz Al-Musannif 1, Al-Musannif 2, Al-Musannif 3, Al-Musannif 4 sampai Al-Musannif 1000 dari Sabang sampai Papua insyaallah. Siapa yang buat Pak Ustaz? Kalian lah. Tamat kalian. Habis itu nanti masuk SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, S-Cendol, S-Teler, Profesor, Doktor. Habis itu berhasil kalian. Cita-cita pertama sebelum mati, buat rumah tahfiz, buat rumah tahfiz, buat rumah tahfiz, buat rumah tahfiz. Menggurita dia, semakin banyak dia, maka selamatlah Medan, selamatlah Sumatera Utara. Sumatera Utara akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau tidak, kau dari mana kata orang? Dari Medan. Hah? Medan, masuklah engkau dalam api neraka kata dia. Dia
Tapi ketika dia tahu dari mana? Medan. Oh, yang ada sekolah tahfiz Al-Musannif itu ya. Oh, yang ada pondok tahfiz An-Nahal itu ya. Oh, yang anaknya berprestasi menang juara 1 di Makkah itu ya. Dari mana kau? Dari Medan. Bangga kita. Bangga apa tak bangga? Bangga. Bapak ibu yang punya duit banyak, rumah megah mewah, kalau mati meninggal dunia, rumahnya dibawa mati apa tinggal? Tinggal, diambil sama ahli waris. Tapi ada rumah yang tetap kekal abadi, rumah yang tetap mengalir pahalanya. Rumah yang mana? Rumah yang dijadikan rumah tahfiz. Mobil banyak, kalau mati mobilnya dibawa atau tinggal? Tinggal. Rumah mana yang dibawa? Mobil mana yang dibawa? Mobil wakaf anak tahfiz, mobil ambulan wakaf untuk mengantar ibu-ibu hamil ke rumah sakit, bukan ke mall. Itulah yang mengalir kekal abadi. Oleh sebab itu maka orang Islam mesti ekonominya kuat, mesti rajin cari duit, tapi targetnya bukan dunia, targetnya akhirat. Kalau duitku banyak, akan kusekolahkan anak yatim, fakir, miskin, du'afa. Kalau duitku banyak, akan kubuat rumah-rumah tahfiz. Kalau duitku banyak, inilah yang akan menolong agama Allah. Kami ini udah tua-tua, kami ini generasi yang udah lolita, lolos 50 tahun, jelita, jelang 50 tahun. Malaikat maut sudah dekat. Oleh sebab itu kami ini akan mati menghadap Allah. Tapi saya tak ragu sedikit pun. Banyak orang yang nasihati saya, Ustaz kalau ceramah jangan kuat-kuat kali, nanti putus surat leher itu Pak Ustaz. Ustaz banyak-banyak lah makan sedikit, kurus kali, nanti Ustaz mati. Saya tak takut, tak ragu mati sedikit pun. Karena kalau saya mati, ini yang di depan saya ini akan menggantikan insyaAllah. Siap? Tak siap dah. Siap. Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki ikut sunnah Nabi. Coba tengok. Pakai sorban, sunnah Nabi. Pakai baju putih, sunnah Nabi. Pakai tasbih, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang menghidupkan sunnah, ketika umat ini rusak, mereka yang akan menolong agama Allah. Ibu-ibu sudah menolong agama Allah. Ibu tak hafal Quran, ibu tak bisa baca Quran, ibu tidak punya rumah tahfiz Quran, tapi anak ibu, ibu wakafkan untuk agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kaki kamu ketika orang tak sanggup menghadap Allah, ketika kaki gontai, ketika jantung lemah. Tapi mereka akan mengalir pahala bapak ibu. Itu bedanya anak kandung sama anak orang. Kalau anak kandung tak perlu diucapkannya untuk almarhum, tapi kalau untuk Abdul Somad mesti kalian sebutkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan sekarang, nanti. Tapi kalau untuk mak kandung, untuk ayah kandung, tak perlu kalian ucapkan. Kenapa? Automatically, otomatis sampai. Lalu bagaimana dengan orang yang punya rumah wakaf? Bagaimana dengan orang yang mewakafkan tanah? Bagaimana dengan orang yang mengasih makan tahfiz Quran? Maka mengalir pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, membuat rumah tahfiz, membuat pondok pesantren, membuat pendidikan agama Islam, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang terinspirasi. Ini acara kita ini terinspirasi orang, ditonton sama orang. Ini kamera-kamera yang banyak ini hidup kan? Streaming kan? Memang kita tidak tablik akbar di Stadion Teladan. Memang yang nonton tidak 200.000 orang. Tapi kalau sudah di-share, maka insya Allah. Gimana? Udah kau share? Sudah. Berapa viewernya? Enggak bertambah-tambah Pak Ustaz. Rupanya paket tak ada. Share lah. Orang bawa kap rumah, orang bawa kap mobil, bawa kap tanah. Kau bawa kap paket aja pun tak mau. Mana mau masuk surga? Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kau wakaf apa? Wakaf tanah, masuk surga. Kau wakaf apa? Wakaf ambulan, masuk surga. Kau wakaf apa? Wakaf internet, masuk surga. Tapi surganya online. Ini amal jariah. Jadikan handphone kita, kamera kita itu menjadi syiar-syiar dakwah.
Ibu-ibu yang update siang ini, buat di situ. Wakafkan tanah Anda, rumah Anda, tanah Anda, pulsa Anda, mobil Anda untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh perlu ditolong apa tidak? Oh, ragu. Nanti mau dibilang perlu ditolong berarti Allah lemah. Kalau tak perlu ditolong, kenapa kita mesti menolong? Allah itu maha kaya. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Itu Asmaul Husna itu di atas. Itu Asmaul Husna. Tak percaya? Nanti ya udah habis acara ini lu tengok. Untuk sekarang ini tengok sini aja dulu. Enggak. Yang nama terakhir tuh Ar-Rasyidus Sabur. Asmaul Husna itu di atas. Di antara Asmaul Husna, wa huwal ghaniyul hamid. Wa man kafara. Siapa yang kafir, tak mau dia baca Quran, tak mau dia berzikir, Allah maha kaya. Allah tak perlu sebesar upil, tak perlu sekutil mukmin, tak perlu. Lalu siapa yang perlu sama Allah tu? Allah perlu kita atau kita perlu sama Allah? Kita yang perlu sama Allah. Maka sesungguhnya kalau kita tolong rumah tahfiz, kita tolong hamba Allah, sesungguhnya kita sedang waman yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, siapa yang berterima kasih, bukan untuk Allah. Allah tak perlu. Wa may yanqalim ala aqibai. Siapa yang meninggalkan agama ini, semua dunia ini kafir, fala yadurrallaha syai'a. Allah tak rugi walau sedikit pun. Jadi jangan kita sangka kita menolong agama Allah. Aku yang menolong agama Allah nih, aku yang paling hebat nih, aku yang menghafal Quran nih. Berarti kau Fir'aun. Sikit-sikit aku, sikit-sikit aku, sikit-sikit aku. Jadi kalau ada di Medan ini bilang aku, campakkan ke Sungai Delhi. Tenggelam dia macam Fir'aun di Laut Merah. Kita ini mesti berkata kita, bukan bukan aku, tapi kita bersama. Insya Allah yang bersama ini dalam rangka peresmian Masjid Al-Musannif, Rumah Tahfiz Al-Musannif, Rumah Tahfiz An-Nahal, semuanya menjadi saksi kebaikan, semuanya menyaksikan, semuanya akan bercerita, semuanya akan menjadi syiar dakwah. Amin. Cuman baca Quran ini tak sama macam baca koran. Baca koran tak ada bedanya pendek sama panjang. Waspada. Baca panjang, waspada. Tak ada bedanya kan? Tapi kalau baca Quran beda panjang pendek. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur pasti ku tambah. Tapi kalau lamnya panjang, la in syakartum la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur tak ku tambah. Gara-gara pendek, panjang pendek. Beda panjang sama pendek. Barit sama barit beda. Barit dingin, barid pos. Jauh tuh dingin sama kantor pos. Oleh sebab itu baca Quran mesti ada panjang pendeknya. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena panjang pendeknya tak betul. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah dilaknat Quran. Kenapa? Tak pernah saya baca Quran. Bacalah. Tapi tak bisa langsung baca. Mesti dengar dulu. Macam mana non mati berjumpa dengan qab min qab. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Ya ayyuhalladzi. Ujung lidah di ujung gigi. Ladzi. Waktu kecil-kecil ni lah belajar. Jangan nanti waktu belajar, ibu-ibu letakkan ujung lidah di ujung gigi ya. Allazi. Permisi Pak Ustaz, mau kemana Bu? Jemput gigi ke rumah. Nah, oleh sebab itu maka jangan tersinggung. Mana tahu yang jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung mendengar pengajian saya, balik ke rumah berkunang-kunang mati. Pertama kali Quran mendengar dulu. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran,
fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Tadi waktu qari kita baca Quran semuanya diam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya mendengar. Aku Pak Ustadz payah tidur, kena penyakit insomnia. Tapi kalau udah ada orang ngaji nih, mau tidur aja bawa aku Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Level pertama, dengar. Setelah dengar, ikuti mulut guru membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya gurunya laki-laki, muridnya laki-laki. Gurunya perempuan, muridnya perempuan. Jangan gurunya laki-laki, muridnya perempuan. Guru gatal. Makanya ada mahram, diajarkan baik-baik. Kalian nanti murid ngajar murid laki-laki. Ada pun anak-anak perempuan ibu, suruh juga dia belajar supaya tidak menjadi fitnah, supaya tidak menjadi isu. Oleh sebab itu maka setelah dengar macam mana bunyi tha, macam mana bunyi wa, macam mana bunyi qa, macam mana bunyi a, macam mana bunyi wa. Dan belajar bahasa Inggris kan? Ada dalam bahasa Inggris huruf shin. Shin ada? Ada, apa pula tak ada? Workshop. Shin. Shopping center. Saya bahasa Inggris nih bisa, cuman di sini ada dosen bahasa Inggris, nanti salah dikasihnya pula nilai. Ada belajar, ada dalam bahasa Inggris huruf tha, ada health, H-E-A-L-T-H, TH itu dibaca tha, health. Kota di Australia, Perth. Kau mau kemana? Pes sakit tikus. Perth, health, WHO, World Health Organization. Ada tha, ada shin. Tapi dalam bahasa Inggris tak ada huruf po. Ada huruf po. Mana ada? Where are you going? I'm going po Medan. Ada. Tak ada huruf bo. Bahasa Inggris tak ada huruf bod. Makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatul bod. Sadaqallahul azim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca ayat sebelum itu bercerita tentang wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabat. Wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabat. Lengkap semuanya di situ. Ada tha, ada sa, ada sya, ada so. Bahasa Indonesia tak ada itu. Kau dari mana tadi? Dengar tausiah Ustaz Salman. Tak apa-apa, tak salah. Tapi kalau udah bahasa Arab, makanya orang membaca Quran itu semua potensi dirinya keluar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini baca a'udzubillahi minasyaiton. Nyebut nama setan aja salah. Setan, kenapa kau tak lari? Nama aku salah kau sebut gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dada. Tak bergetar dia. Ha kecil. Tapi kalau besar, gosok gigi dulu. Ha kecil itu tak bergetar dia. Macam itik dikejar ayam. Tapi kalau ha besar, bergetar. Itu dikaji. Pertama dengar, setelah dengar baca. La aqulu alif lam mim harf. Kalau waktu habis kasih tahu. Aku tak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Alif lam mim. Berapa? 30. Maka kalau ada yang tak lancar baca Quran,
jangan berkecil hati, karena makin tak lancar makin banyak pahalanya. Yang lancar hurufnya sedikit, alam nasrah, tapi yang tak lancar alam. Tapi janganlah tiap hari pula. Waktu baru-baru belajar oke lah. Pertama dengar, setelah dengar baca, setelah baca pahami artinya. Coba ku tengok Quran kau, mana Quran kau sekarang? Pas dibuka Qurannya, alah, Quran mahar nikah tahun 71. Titik ba pun udah dimakan rayap 3. Belilah Quran yang pakai terjemah. Ada Qurannya, ada terjemahnya, berwarna-warni pula. Idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Ada terjemahnya, ada Qurannya, ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya. 5 isinya. Harga berapa Pak? 250.000. Ditawarnya pula 50.000. Datang orang ngetuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mau apa Pak? Ini saya nawarkan Quran. Ada 5, ada terjemah, ada tajwid, ada tafsir, ada asbabun nuzul. Berapa Pak? 250.000, 50.000 ya. Langsung diambil bapak tuh pisau. Untuk apa Pak? Kau bunuh aja aku. Kau ini menawar apa membunuh? Untuk sepatu 50 juta. Untuk kenapa ini yang menghalangi engkau dari neraka? Bisanya pula kau tawar 250.000. Ada pula orang Quran disimpan di dalam lemari. Quran diletakkan dalam kotak kayu jati, dikunci, masuk ke dalam lemari, dikunci, diletakkan di ruang tamu. Setiap tamu datang menengoklah. Oh cantik ya. Ini Quran apa nih? Inilah Quran waktu mahar nikah dulu. Semua tamu asal menengok macam menengok kucing. Bukan begitu cara memuliakan Quran. Quran memuliakannya dibaca. Quran itu kalau dibaca bersuara. Ada pula orang Quran baca Quran sekarang tak bersuara. Diam aja. Kok kenapa baca Quran tak bersuara? Ini Pak namanya new normal. Apa pula new normal? Baca Quran bersuara. Ada jin-jin yang mendengar bacaan Quran itu. Bisa tak jin itu mendengar bacaan Quran? Bisa. Buka surat Al-Jin juz 29. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Ada sekelompok jin mendengar Nabi Muhammad baca Quran. Apa kata jin itu waktu mendengar Nabi baca Quran? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengarkan bacaannya ajaba, ajib, amazing, menakjubkan, luar biasa. Jin-jin mendengar bacaan Quran. Ada jin Islam. Oleh sebab itu maka Al-Quran setelah didengar, dibaca, dipahami maknanya, diamalkan dalam kehidupan. Al-Quran sudah ditulis jadi kaligrafi yang indah luar biasa. Tengoklah ini. Saya dari tadi menengok kaligrafi ini, Masya Allah, kaligrafi luar biasa. Al-Quran dilantunkan dengan suara. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Ada suara yang menyihir orang, memukau orang. Ada tulisan yang menyihir orang. Ketika melihat tulisan ini, saya Pak Ustadz dari tadi saya perhatikan tulisan ini, terpukau saya. Apanya yang kau terpukau? Terpukau saya entah apa bacaannya. Oleh sebab itu Quran ini luar biasa. Begitu dia ditulis, tangan membuat masuk surga. Begitu dia dibaca, mata mendapatkan rahmat. Begitu dia mendengar, telinga mendapatkan rahmat. Begitu dia dibaca, maka hati menjadi tenang. Stres, depresi, buka Quran, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang melayani Al-Quran. Mudah-mudahan
Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili rafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran, rahmati kami berkat kemuliaan Al-Quran. Kalau kayu itu ditulis jadi Quran, kayu itu menjadi haram dipegang kalau orang tidak berwudu. Kertas itu kertas biasa saja, tapi ketika ditulis ayat Quran, haram dia dibawa oleh orang yang sedang junub. La yamassuhu illal mutahharun. Malam itu malam yang biasa saja, malam sama macam malam yang lain. Tapi begitu turun Quran di malam itu, maka berubah malam itu menjadi malam Lailatul Qadar. Azan. Masya Allah. Ternyata kalau kita ceramah di depan para ahli-ahli Al-Quran, cepat waktu berlalu. Pas saya ceramah di Pantai Jompo, lama kali terasa. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilapan. Mohon maaf Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Zulfikar Hajar, para asatiz. Mohon maaf banyak tutur kata saya tak tepat, tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al abana'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga mereka dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma dafa'na al-wala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Jaga Medan, jaga Sumatera Utara dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yang hadir hari ini, yang mendengar tausiah ini, menyaksikan tentang rumah tahfiz, pondok tahfiz, terbukalah pintu hati mereka untuk membuka rumah tahfiz pula ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.